Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tim Kreamul di video pertama aku tentang perdesainan. Emang rencana aku mau bikin video ini dibagi beberapa part. Mungkin kalau digabung juga kayaknya terlalu lama deh. Jadi dipotong-potong. Berhubung waktu Radif juga karena ada yang request untuk minta tutorial tentang perdesainan. Dan awalnya juga mau pakai Zoom biar kita lebih lebih bisa diskusi atau semacamnya, mungkin bilangnya kayak gitu. Cuman karena kita beda tempat, beda wilayah, dan kekuatan jaringan kita juga beda, jadi takutnya nggak efektif aja gitu. Makanya dibuatlah video tutorial ini. Di sini sih videonya isinya nggak terlalu karena aku juga bukan pro banget di AI dan tentang perdesainan, ya cuman ya nggak terlalu profesional gitu loh yang ngerti banget sama aplikasi ini. Cuman desain-desain biasa aja yang nggak terlalu yang bisa sampai sedetail para desainer di sana. Jadi aku paling sharing-sharingnya apa yang biasa aku lakuin aja selama berkecimpung di bagian desain. Jadi untuk aplikasinya, memang si Sondi itu waktu pas bikin template story itu kan di Photoshop. Nah, kenapa aku nggak pakai Photoshop sebenarnya untuk feed ini? Karena kalau Photoshop itu memang basicnya itu ngedit foto. Bisa sih buat vektor, cuman aku nggak terlalu jago di bagian situ. Jadi aku nggak terlalu tahu gimana cara bikin desain di Photoshop. Dan Photoshop itu nggak terlalu diperdalam karena kalau aku buka Photoshop di laptop, lolanya bukan main. Jadi pakainya AI gitu. Dan untuk di video pertama aku mau jelasin tentang apa sih paling tool-tool yang biasa aku pakai aja gitu. Di sini karena belum terlalu dalam aku explore tentang AI ini, jadi ya aku bakal kasih tahu apa yang aku tahu aja gitu. Kita sharing-sharing kalau misalkan kalian juga ada yang udah sering ngontak-ngatik AI, mungkin bisa juga kasih saran dan masukan di grup chat, atau mungkin kalian bikin video tutorial tersendiri, atau mungkin kalian bisa kirimin link referensi untuk tutorial AI yang lebih dalam lagi. Oke, kita langsung masuk aja ke sini. Ketika kalian buka aplikasinya, kalian nunggu sampai dia muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa, kalau mau buat file kanvas baru, kanvas kosong, kalian bisa create new. Kalau kalian udah punya desain kalian sendiri dan kalian mau edit, kalian bisa klik open dan carilah file kalian tuh. Gitu. Nah, di sini tuh banyak banget ukuran kanvasnya. Ada yang sesuai dengan ukuran HP, dan biasanya kalau mau bikin story, aku pakainya yang Android ini. Terus di sini ada web. Kalau yang mau bikin website dan pengen dihias-hiasin websitenya, pakai desain di AI bisa. Terus di sini ukuran print, ini kalau yang mau flyer atau mau bikin desain yang mau dicetak, ukurannya biasanya template ini sih. Terus ini ukuran film video, terus di sini ada ukuran untuk bikin karya-karya yang sifatnya art aja lah. Tapi ada juga sih yang gabungan dari print atau beberapa mobile gitu. Dan kalau kalian mau bikin sendiri bentuk ukuran kanvasnya juga bisa, lihat di bagian area sini. Di area sini kalian juga bisa ubah kanvas kalian ukurannya. Kalau misalkan aku mau buat feed, biasanya aku bikin sendiri kan. Dan di sini aku biasanya pakai ukuran 90 x 90 cm. Kenapa?
karena biar gede aja gitu kan. Kalau 90 cm kan lumayan lebar tuh ya. Terus yang aku pikir kayak resolusinya juga bakal lebih tajam gitu kalau pakai yang ukuran segini. Dan di sini aku 90 kali 90 itu bukan berarti aku bikin satu pos 90 kali 90, tapi dibagi 9 kotak dari si kanvas ini. Yang apa namanya? Dimana si bikin 9 kotak itu 3 kali 3, which is kalau misalkan per kotaknya artinya 30 kali 30 cm ukurannya gitu. Nah, untuk masalah gimana cara bikin kotak-kotak itu mungkin nanti di video berikutnya. Terus di sini ada lagi untuk ngukur apa namanya? Ngedit satuan kalian. Kalian mau pakai ukuran senti, mili, atau pixel atau points. Biasanya kalau aku pakainya senti karena kebayang aja gitu kalau mau misalkan pakai senti atau mili itu bakal gedenya kayak gimana. Ini sih biasanya kalau mau buat banner ya. Buat banner atau mau buat poster, kalau pakai satuannya senti atau mili bisa kebayang aja. Gitu. Terus kalau udah ditentuin, kita langsung ke create. Terus nanti muncul kayak gini. Dan muncul tools-tools yang udah ada. Biasanya kalau baru pertama kali nge-install AI itu, yang beginian tuh nggak terlalu banyak. Paling beberapa doang. Dan apa namanya? Kayaknya di 2015, 2017, 2018 itu beda tampilan ya. Nggak tahu sih bener apa enggak, tapi yang aku pakai ini kebetulan kan AI 2018. Mungkin teman-teman ada yang pakai di tahun 2015 atau 2017, sebenarnya sama aja tools-toolsnya. Kita bisa munculin tools-tools ini dengan klik window. Terus di sini misalkan yang nggak ada apa sih, kita mau nambahin misalkan kita mau nambahin swatches itu kayak warna gitulah, buat nyimpan warna yang kita mau simpan gitu, kayak warna template gitu. Misalkan kita mau tambahin swatches, kalau udah ada deh. Nah nanti kalau belum ada, biasanya kan ini kayak nggak ada gitu ya, dia bakal muncul kayak gini. Terus nanti kita bisa drag ke sini, terus dia bakal nambah gitu. Nah, untuk tools-tools yang biasa aku pakai ini ada di sebelah sini, dan gak semuanya aku pakai karena belum aku pelajarin juga untuk beberapa tools yang ada di sini, apa kegunaannya. Karena kadang-kadang pernah salah pencet, apalagi nih perspektif grid tool, itu paling nyebelin banget. Waktu itu aku pernah bikin, itu sebenarnya kayak bikin efek 3D gitu sih. Jadi kayak membuat suatu bangun ruang dari titik pencahayaan. Kalian pernah kan waktu pas pelajaran seni budaya, kayak ada satu titik, terus titik itu akan nyebar kayak divergent cahaya ini di diverse gitu. Terus nanti kalian bisa bikin bangun ruang yang kesannya 3D gitu. Gitu sih, ini buat bantuannya gitu gitu. Dan untuk ngilangin itu aku waktu itu nggak tahu caranya, jadi akhirnya keluar aja. Terus oh ya, jadi lanjut aja ke tools-toolsnya. Tools yang pertama itu selection tool. Seperti biasa, kalau misalkan kalian punya objek atau kalian punya gambar, foto, atau shape yang udah kalian bikin, posisinya nggak sesuai atau gambarnya kayaknya perlu digedein deh atau perlu dilebarin atau tinggiin, pakai selection tool. Ini misalkan aku bikin rectangle kayak gini, bisa di apa namanya, ya kayak gini lah, bisa dihilangin apa sudutnya ditumpulin ujung-ujungnya gitu atau enggak. Nah, selection tool ada temennya lagi namanya direct selection tool. Direct selection tool ini bedanya sama selection tool. Kalau selection tool itu dia nge-select atau memilih objeknya. Kalau direct selection tool dia akan memilih titik-titik yang membentuk shape itu, membentuk bangun datar ini.
Nih contohnya misalkan seperti ini ya. Misalkan ya, kita bikin dia jadi kotak dulu. Nah, kan kayak gini. Terus ini select tool. Kita misalkan ngeklik titik-titik sudutnya. Misalkan di sini titiknya. Kita delete pun titik itu hilang dan akhirnya si shape ini akan membuat bentuk atau garis yang menyambungkan dengan titik yang masih ada gitu. Kalau misalkan select tool, kalau kita klik juga di sini ya tetap semuanya bakal hilang. Atau mungkin kalau kita mau ngedrag nih, drag apa namanya gambarnya, misalkan bagian kayak gini aja, otomatis semuanya bakal ke blok kan. Kalau misalkan direct selection tool itu kalau misalkan kita drag, yang bakal kepilih cuman bagian titik-titik yang kena dari apa ya namanya itu kalau di Excel tuh di blok yang di blok gitulah. Terus akhirnya bisa diubah-ubah lah kalau kalian pusing. Misalkan kalian udah bikin gambar titiknya banyak banget, ternyata ada titik yang salah, bisa dihapus dengan direct selection tool. Terus lanjut, ini ada pen tool. Pen tool ini yang paling banget sering dipakai sama aku untuk tracing atau untuk buat buat bikin gambar-gambar shape yang basic, mungkin kayak segitiga atau pentagon atau gambar-gambar lainnya, itu pakai pen tool. Nah, kalau misalkan tracing caranya itu gampang banget. Biasanya kalau kalian nemu gambar di misalkan di Google nih, misalkan ini, atau ya inilah, bisa deh kita copy, kita langsung paste aja di sini, CTRL-V seperti biasa, nanti dia bakal muncul. Nah, ini misalkan kayak gini nih, kan gambar dari Google. Terus kalian mau ngambil gambar ini, misalkan ya, kita pakai pen tool, ikutin aja garisnya. Tapi kalau aku biasanya tuh biar lebih halus lagi, pen tool itu di titik-titik sudutnya aja gitu. Terus nanti diikutin pakai tali temennya si pen tool. Ini namanya curvature tool. Gitu deh. Nah, jadi gini nih hasilnya. Gitu deh. Terus si curvature ini biasanya juga yang buat ngalusin kalau pas kita tracing. Jadi kalau misalkan tracing terlalu banyak gelombang, mendingan jangan terlalu banyak nambahin titik di pen tool, tapi dikurvain aja gitu. Terus lanjut ke tools berikutnya, itu ada teks. Nah, ini untuk kalau mau bikin teks atau yang mau ngedit teks, itu bisa di sini. Nah, namanya type tool. Si type tool ini kalian bisa ditambahin, diklik, nanti muncul teksnya, teks defaultnya lorem ipsum. Terus nanti ini bisa diubah-ubah banyak banget. Mungkin kalau kalian bisa bikin kata kreamu, dan kalau tulisannya terlalu kecil, bisa dibesarin seperti di Word aja, CTRL Shift sama logo lebih dari atau kurang dari gitu, seperti di Word. Terus di sini kalian kalau klik kanan, untuk tools ini semua ini kalau kalian klik kanan biasanya ada penunjuk kayak tools tambahan gitu.
dari setiap toolsnya. Kayak kalau misalkan kalian klik kanan tools tabs ini, kalian bisa lihat beberapa tools tambahan. Misal ada type tool, area type tool, type on path tool, vertical path tool. Kalau area type tool itu bikin tulisan kalian berada di dalam suatu shape. Misalkan aku di sini, dia bakal ada di dalam shape itu, nggak keluar kemana-mana.